Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama saya di Baron Channel. Di video kali ini kita akan mereaksi sebuah video dari militer Indonesia yang berjudul "Inilah Hutan Angker, tempat prajurit TNI terpilih dilatih". Nah, hutan angker macam apa ini? Apakah seangker itu? Yuk kita saksikan videonya. Jangan lupa di like and subscribe channel saya dan channelnya Militer Indonesia. Videonya. Hutan angker, tempat prajurit terpilih TNI dilatih. Yang pertama ada Gunung Burangrang, Danau Situ, Lembang. Gunung Burangrang berada di Kabupaten Cimahi dan Kabupaten Purwakarta. Peserta pelatihan Kopassus di area Danau Situ Lembang bisa mencapai 800-900 orang dan biasanya berlangsung 2-3 bulan. Banyak sekali orang-orang yang mengaitkan Burangrang dengan mitos-mitos dan kejadian-kejadian mistis. Terlebih, di sana konon terdapat banyak makam para tentara kerajaan Mataram yang melarikan diri dari serbuan penjajahan Belanda. Ada sebuah mitos yang tumbuh di kalangan masyarakat. Bentar ya guys, untuk meluruskannya. Gunung Burangrang itu berada di antara Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat ya guys, bukan kota Cimahi ya. Nah, Danau Situ Lembang sendiri itu masuk ke wilayah Kabupaten Bandung Barat di bawah naungan Kopassus ya. Jadi bukan Cimahi atau Purwakarta. Oke guys, yuk kita lanjut lagi guys. Masyarakat, setiap pesawat yang terbang di atas makam-makam tentara Mataram, pesawat tersebut akan seketika terjatuh. Namun, ada mitos lanjutan yang lebih mengejutkan, yakni setiap dilakukan pencarian pesawat yang jatuh, keadaan langit pasti akan sama, yakni mendung dan hujan. Selanjutnya ada Gunung Sanggabuana, tempat prajurit Kostrad dilatih. Kostrad memiliki 3 tempat pelatihan untuk para prajuritnya. Salah satu lokasi berada di Gunung Sanggabuana, Karawang, Jawa Barat. Di tempat ini seluruh calon prajurit menempuh pelatihan jika ingin masuk dalam kesatuan Kostrad. Daerah latihan Kostrad di Sanggabuana terbentang seluas 500 hektar. Pembangunan dimulai sejak tahun 1999 dan selesai pada tahun 2001. Mulai dari bangunan di bagian bawah hingga bangunan di lereng bukit tempat pelatihan. Gunung Sanggabuana terkenal dengan kuburan di atas awan. Puluhan bangunan kecil yang menyerupai rumah berjajar rapi di atas puncak gunung ini. Dan yang ada di dalam bangunan tersebut tidak lain adalah makam. Ya guys. Lokasi latihan prajurit Kopassus selanjutnya terletak di lereng Gunung Lawu dan jauh dari permukiman penduduk. Jalan setapak menuju tempat latihan tersebut diapit oleh jajaran pohon pinus. Jarak antara permukiman penduduk terdekat dan base camp pelatih sekitar 1 km. Sementara itu, lokasi latihan masih harus turun lagi dan menyebar di berbagai sisi hutan menuju perbukitan Meranten. Kehadiran pasar setan di Gunung Lawu sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Ceto, lereng Gunung Lawu, sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang. Menempati urutan kelima dalam jajaran gunung tertinggi di Pulau Jawa, dahulu puncak Gunung Lawu adalah dasar lautan. Hal ini dibuktikan oleh peneliti asal Amerika. Setiap waktu tertentu, Gunung Lawu akan ramai oleh para peziarah. Gunung Lawu adalah gunung paling tua di Indonesia. Gunung Lawu juga termasuk gunung purba. Selanjutnya ada Alas Purwo, tempat prajurit Denjaka di Gembleng. Alas Purwo terletak di Kecamatan Tegal Delimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Tempatnya Sebuah fakta ngeri-ngeri ya yang tidak guys. bisa dipungkiri adalah bahwa Alas Purwo merupakan kawasan yang berbaulut aura mistis. Hal tersebut ditandai Benar, dengan guys. banyaknya gua di kawasan ini yang jumlahnya sampai 40 gua. Gua-gua tersebut digunakan oleh orang-orang yang mengembara untuk bertapa dengan berbagai tujuan, seperti mencari pesugihan, untuk mendapatkan kesaktian, mencari benda-benda pusaka seperti keris, akik, dan sebagainya. Bahkan konon, Bung Karno pernah bertapa di Gua Istana untuk dapat bertemu dengan penguasa pantai selatan. Prajurit terpilih tersebut dilepas di tengah hutan dengan hanya bermodalkan garam. Air minum pun tidak diperkenankan dibawa,
Selebihnya mencari sendiri di hutan. Di sana mereka dilepas untuk melatih ketahanan fisik dan kemampuan perorangan. Di tengah hutan, mereka harus bertahan berhari-hari. Mereka tak jarang hanya makan binatang buas seperti ular. Bila mampu menangkap monyet, hewan itu pula lah yang disantap. Selama 3 hari 3 malam bahkan lebih mereka tidur di tengah hutan rimba tersebut. Hutan Purwo juga dikenal dengan hutan terangker dan menjadi misteri yang tak terpecahkan. Guys, hingga itu saat dia videonya sudah kita saksikan bersama dan ternyata tempat-tempatnya memang angker ya. Seperti Alas Purwo, ada juga Situ Lembang, ada Gunung Sanggabuana, memang daerah-daerah itu memang angker. Nah, untuk diralat, untuk yang Gunung Burangrang itu tidak masuk ke wilayah Kabupaten Purwakarta dan juga Cimahi ya. Mungkin untuk kaki Gunung Burangrangnya masuk ke wilayah, sebagian masuk ke wilayah Purwakarta, tapi untuk wilayah Situ Lembangnya itu masuk ke wilayah Kabupaten Bandung Barat. Itu yang saya tahu ya. Kalau misalkan saya salah, mohon diralat. Oke guys. Nah, untuk daerah-daerah lain juga seperti Alas Purwo dan Sanggabuana itu memang keren dan sangat-sangat mistis, seperti halnya di Situ Lembang juga mistis guys. Oke guys, bagi kalian yang pengen mencoba bermain di daerah-daerah tersebut silakan datang, tapi hati-hati jangan sompral kalau kata orang Sunda mah ya guys. Oke guys, jika bermanfaat mohon di like and subscribe channel saya dan channelnya Militer Indonesia. Sampai jumpa lagi.